Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan untuk ketua kelas memimpin doa ya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah, semua sehat semua ya. Ibu mau mengecek kehadiran kalian. Siapa yang tidak masuk hari ini? Irwan tidak masuk. Kemana? Oh, sakit. Ya, kita doakan supaya Irwan cepat sembuh dan bisa mengikuti kelas bahasa Indonesia berikutnya. Irwan sakit ya. Siapa lagi yang tidak masuk? Nihil. Oke, baik. Anak-anak, ada yang masih ingat pembelajaran kemarin kita membahas tentang apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat tidak apa pelajaran kemarin? Iya benar, kita membahas pengertian teks pidato persuasif. Selanjutnya apa? Struktur kebahasaan teks pidato persuasif. Kemudian ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Coba ibu pengen tahu apa itu pengertian teks pidato persuasif? Katanya masih ingat. Coba ibu ingin tanya sama yang namanya Anissa. Anissa masuk ya. Apa itu pengertian teks pidato persuasif? Iya, benar. Pidato persuasif itu merupakan pengungkapan pendapat secara jelas dan logis sehingga dapat meyakinkan pembaca atau pendengar dengan menyajikan argumen dari sudut pandang. Jadi kalian seperti melihat pidato waktu hari Senin itu termasuk ke dalam pidato persuasif. Kita meyakinkan, misalkan tema dari kepala sekolah saat menyampaikan pidato itu tentang lingkungan hidup. Jadi kita, oh ini ternyata kita harus hidup sehat seperti itu, tentang menjaga kebersihan seperti itu. Strukturnya yang kemarin ada apa saja? Ada pembuka, ada isi, dan ada penutup. Jadi pidato persuasif itu terdiri dari 3 struktur. Jadi kalian sudah paham ya? Ya, sudah paham. Kemudian ibu akan memberitahu kompetensi dasar yang akan kita capai. Kompetensi dasarnya yaitu 4.4, yaitu menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato, lingkungan hidup, kondisi sosial atau keragaman budaya secara lisan atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan. Nah, karena kalian kemarin sudah belajar tentang struktur kebahasaan teks pidato persuasif, jadi sekarang kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu ibu harap kalian mampu membuat dan menyusun teks pidato persuasif, kemudian mempraktekannya ke dalam kelas. Seperti itu ya, sudah paham semua? Oke, sekarang kita akan fokus ke materi ya. Materi selanjutnya adalah prinsip-prinsip pidato persuasif. Prinsip-prinsipnya itu yang pertama adalah membujuk demi konsistensi. Maksudnya adalah untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang dianjurkan itu sejalan dengan kepercayaannya. Jadi orang-orang yang mencoba membujuk orang lain itu mengakui bahwa nilai, sikap, dan kepercayaan yang merefleksikan tingkat keyakinan berbeda sebab nilai yang ada amat sulit berubah. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah membujuk demi perubahan kecil. Maksudnya lebih memungkinkan untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang dianjurkan khalayak merupakan perubahan kecil, bukan merupakan perilaku besar untuk mereka. Misalkan pidato kayak kita untuk membuang sampah pada tempatnya, itu seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah membujuk demi keuntungan. Itu tadi seperti contohnya membuang sampah pada tempatnya itu termasuk keuntungan loh ya. Itu bisa meminimalisir terjadinya bencana apa? Banjir. Betul sekali. Kemudian yang keempat adalah membujuk demi pemenuhan kebutuhan. Maksudnya khalayak lebih mungkin untuk mengubah perilaku mereka apabila perubahan yang disarankan berhubungan dengan kebutuhan mereka.
Selanjutnya yaitu membujuk berdasarkan pendekatan-pendekatan yang pada penerimaan khalayak terhadap perubahan yang disarankan pembicara atau orator, seperti itu. Dari penjelasan Ibu tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Silakan angkat tangan, boleh kok bertanya. Karena orang yang malu bertanya itu sesat di jalan. Jadi Ibu harapkan kalian mengerti dan juga kalau tidak mengerti bisa bertanya dengan Ibu. Ayo, mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Oh iya, Ferdi, silakan tadi angkat tangan. Oh, langkah-langkah menemukan informasi dalam pidato persuasif itu apa saja? Gitu ya tadi pertanyaannya. Sebelum Ibu jawab, coba di antara kalian ada yang tahu jawaban dari pertanyaannya Mas Ferdi? Oh, tidak tahu ya. Jadi dijelaskan ya langkah-langkah menemukan informasi dalam teks pidato persuasif. Dicatat ya, langkah yang pertama adalah membaca atau mendengar pidato persuasif secara seksama. Jadi kalian itu kalau misalkan ada orang yang pidato terus kalian ada tugas untuk mencari informasi, kalian harus membaca atau mendengar dengan seksama apa itu yang disampaikan, apapun isinya, seperti itu. Terus yang kedua adalah mencatat. Itu yang poin pentingnya, mencatat informasi penting dalam pidato persuasif yang didengarkan maupun dibaca. Kemudian yang ketiga adalah baru menyimpulkan pesan dari informasi penting dalam pidato persuasif yang dibaca maupun didengar. Seperti itu ya. Oke, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Sebelum Ibu memberi tugas lo ini. Ayo. Ada yang angkat tangan? Iya, coba Risma, apa pertanyaannya? Cara mempersuasi. Cara mempersuasi itu ada yang tahu apa saja? Iya Dika, coba. Yang pertama apa? Iya, etika. Ada emosi, ada logika. Benar sekali. Pintar kamu nak. Oke, karena kalian sudah paham ya materi yang tadi Ibu jelaskan, sekarang ada tugas buat kalian. Coba kalian sekarang membentuk kelompok sebanyak 5, kemudian dari setiap kelompok beranggotakan 5 orang. Jadi nanti setiap kelompok itu menyusun teks pidato persuasif, kemudian mempresentasikan pidato tersebut secara individu. Nanti nilainya ada 2 ya anak-anak. Yang pertama ada nilai kelompok. Dari nilai kelompok tadi dalam menyusun teks pidato. Kemudian yang kedua adalah nilai individu. Nanti nilai individu Ibu ambil dari kalian mempresentasikan pidato persuasif. Gitu ya, sudah paham semua? Oke, sudah dibentuk ya. Untuk kelompok 1 itu temanya tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya. Kemudian yang kedua adalah pentingnya menggunakan batik atau pokoknya tentang kebudayaan, boleh ya. Misalkan ini contohnya seperti cinta nasionalisme, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah hari guru, dan kelompok keempat adalah hari besar agama. Misalkan ada Maulid Nabi atau peringatan Isra Mi'raj, itu bisa. Kemudian kelompok 5 tentang hari Sumpah Pemuda. Sudah jelas semuanya ya? Nanti Ibu akan bagikan portofolio untuk kalian menulis gitu. Oke, Ibu akan membagikan portofolio nanti kalian untuk menyusun teks pidato ya. Nih, satu persatu ya. Coba Ibu lihat. Ini benar ya, cuma kalau penulisannya itu diperhatikan kayak Assalamualaikum, terus kalau menurut WB itu tidak ada tanda petik seperti ini. Oke, sebagai pembelajaran untuk kalian, ini kalau penulisannya Assalamualaikum itu seperti biasa tanpa tanda petik di atasnya. Jadi menulisnya itu harus sesuai dengan WB. Terus ada tanda titik, koma itu harus diperhatikan. Nanti itu juga akan mempengaruhi kalian dalam mempraktekkan pidato persuasif. Seperti itu ya. Ya, ini tadi Ibu lihat dari pekerjaan kalian itu cara menyusunnya
sudah bagus. Nah, sekarang waktunya kalian, Ibu akan panggil satu persatu untuk mempraktekkan teks pidato persuasif. Oke? Sudah siap semua ya? Ibu akan panggil yang pertama, namanya Putri. Coba dari kelompok 3 ya tadi. Tentang apa ya tadi? Lupa. Tentang hari guru. Oke, silahkan Putri. Silahkan maju ke depan. Ibu tadi sudah membagikan kalian ya, apa itu namanya, portofolio untuk menilai teman sejawat kalian. Nanti ditulis siapa yang menyampaikan pidato, ditulis namanya Putri, absen segini gitu ya. Kemudian nanti di bawahnya ada tulisan nama kalian. Oke, Putri silahkan lanjut. Baik, beri tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, Ibu tadi lihat dalam menyampaikan pidato itu sudah bagus semua. Untuk penulisannya juga sudah bagus. Kalian anak hebat. Selanjutnya Ibu akan memberi catatan sedikit sebelum menutup perjumpaan kita kali ini. Dalam mempersuasi itu sebenarnya kan tadi kita ada 3 ya. Selanjutnya tadi kayak kurang sedikit rasa emosionalnya dalam menyampaikan pidato. Jadi kalau pidato itu kan mempersuasi itu menggelora gitu, jangan yang klemer gitu, itu tidak baik ya. Kita harus semangat, namanya juga mempersuasi, mengajak, mempengaruhi, begitu ya. Itu tadi catatan yang Ibu beri, selebihnya kalian sudah bagus. Jangan lupa pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang apa? Iya benar, ternyata kalian ingat ya, teks cerpen. Jadi pertemuan selanjutnya Ibu harap kalian dapat mempelajari apa itu teks cerpen. Ya udah, Ibu tutup perjumpaan kita kali ini. Selanjutnya ketua kelas silahkan memimpin doa untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Silahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.